akan mereview peternakan kuda. Langsung saja kita saksikan. Manajemen kandang. Kandang merupakan tempat untuk menyimpan kuda dan melakukan beberapa aktivitas kuda seperti makan dan minum. Kandang kuda merupakan beberapa bangunan yang dilapisi oleh dinding pembatas yang terbuat dari besi. Kandang terbuat dari besi yang ukurannya 3 x 4 cm untuk kuda normal dan 3 x 3 cm untuk kuda poni. Pembersihan kandang dilakukan dengan menyapu kandang dan membersihkan kandang dari kotoran kuda tersebut. Pemeliharaan kuda di sini terdiri dari jenis kuda G dan kuda campuran top. Kuda di sini rata-rata tingginya 120 cm dan panjang punggungnya sekitar 170 cm. Sebagian kuda di sini memiliki BRK atau Biro Registrasi Kuda. Untuk pemeliharaan kukunya dipotong sebulan sekali, dan untuk pemeliharaan bulunya dilakukan secara grooming atau disisir bulunya. Kuda ini dimandikan selama seminggu sekali. Pemeliharaan kuda betina. Kuda betina pada umur 3 tahun sudah bisa dikawinkan, dan kuda betina di sini diperkerjakan selama 3 jam per hari. Dan apabila anak dari kuda betina ini sudah berumur 6 bulan, bisa dipisahkan dari kuda betina. Dan anak dan indukan memerlukan umbaran. Anak perlu berlatih jalan dan lari sampai umur 2 tahun untuk melatih otot dan perkembangan otak pada anak kuda. Pemeliharaan kuda jantan. Kuda jantan berasal dari keturunan yang unggul dan baik. Untuk dapat melihat kuda jantan unggul dan baik, bisa melihat sertifikat yaitu BRK, Biro Registrasi Kuda. Untuk pemeliharaan induk dan anak, pakan yang dapat diberikan adalah rumput dan kalsium bubuk. Pakan dapat diberikan 3 kali sehari, dan anak kuda juga dapat dimandikan dengan sampo bayi. Tata laksana perkawinan. Pada jantan umur untuk melakukan perkawinan lebih dari 4 tahun, dan apabila kuda jantan memiliki bekas luka pacuan, itu harus diistirahatkan selama 6 bulan. Pada umur 3 tahun kuda betina bisa dikawinkan, dan sebelum 2 bulan pada masa perkawinan harus diberikan nutrisi dan vitamin yang baik untuk meningkatkan kesuburan pada perkawinan tersebut. Sebelum proses perkawinan, alat kelamin jantan harus dibersihkan dengan sabun dan air hangat. Ekor pada betina dibungkus dengan kain flanel dan kakinya diangkat supaya pada saat jantan mendekati betina tidak akan menendang sang penjantan. Masa subur betina selama 5 hari setelah tanda-tanda uterus tampak. Ovum yang dihasilkan dapat bertahan hidup selama 6 jam, dan sperma bertahan hidup sekitar 30 jam disalurkan ke reproduksi betina. Lama bunting 11 bulan. Untuk deteksi bunting atau tidak dengan mendekati jantan sebagai penggoda pada hari ke-21. Bila bunting tidak mau didekati, bila tidak bunting bersedia dikawinkan. Siklus uterus tiap 24 hari. Keguguran dapat disebabkan oleh bakteri atau virus, tali pusar terbelit sehingga sirkulasi darah berhenti, bunting anak kembar, dan memiliki kecelakaan atau jatuh. Saya akan menjelaskan tata laksana kelahiran. Kelahiran kuda ditandai dengan perut yang akan menurun dan terjadi pengenduran pada bagian bawahnya. Itu terjadi pada hari ke-7 sampai 10 hari prakelahiran. Juga ciri-ciri kuda akan melahirkan itu kuda akan merasa gelisah
dia akan mengangkat-angkat ekornya dan sering terjadi urinisasi. Pada proses kelahiran, kandang akan dilapisi dengan rumput atau jerami. Jerami tersebut gunanya untuk sebagai alas anak kuda yang akan lahir. Kuda juga, proses kelahiran kuda itu terjadi antara 30 menit sampai 60 menit. Kuda yang akan lahir akan secara berurutan keluarnya, mulai dari kaki depan, kepala, hingga badan bagian belakang. Kuda yang akan lahir akan menendang-nendang kaki bagian depan sehingga bagian belakang akan tertarik ikut keluar. Jika tidak mampu, ternak akan menarik anak tersebut hingga keluar. Dan juga jika tidak bisa ditarik, akan dilakukan operasi sesar. Manajemen pakan. Pakan yang diberikan di sini tergantung oleh kudanya. Kalau kudanya kecil, pakannya yaitu rumput 25% sampai 30%. Sedangkan kuda besar atau daya importnya lebih tinggi diberikan konsentrat atau ransum. Konsentrat yang diberikan di sini ada pakan jadi dan ada pakan olahan sendiri. Yaitu ada untuk pertumbuhan, stamina, hormon dan hamil. Pemberian pakan di sini dilakukan secara 3 kali sehari dan air juga begitu. Saya di sini berada di kandang isolasi kuda yang sakit. Penyakit kuda sendiri ada beberapa jenis. Salah satunya itu adalah belekan. Belekan sendiri disebabkan oleh cacingan. Kemudian penyakit kuda yang lain itu adalah kuku pecah. Kuku pecah itu sendiri disebabkan oleh kuku yang kering dan tidak atau jarang diberikan minyak pada kukunya. Kemudian ada skabies. Skabies sendiri adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Dan penyakit yang lain itu adalah penyakit masuk angin atau blood. Blood sendiri disebabkan oleh cuaca yang buruk dan kurangnya makan kuda, sehingga kuda merasa sakit pada bagian perutnya. Dan cara pengobatannya itu adalah dengan memberikan milanta, membawa kuda jalan-jalan sehingga kuda capek dan membuangkan kotorannya. Dan kalau tidak bisa seperti itu, kita bisa membersihkan anusnya agar kotoran itu dapat keluar. Kemudian jangan membiarkan kuda itu berguling-guling sehingga kuda akan cepat sembuh. Untuk pemasaran, biasanya kuda-kuda di sini dijual kepada penghobi. Untuk anak-anak saja, kuda di sini dapat dihargai seharga 15 juta rupiah, sedangkan untuk yang dewasa dapat dihargai 50 sampai 100 juta rupiah, tergantung dari kondisi dan berapa kali memenangkan kompetisi. Di tempat ini juga terdapat olahraga pelatihan kuda dan wisata kuda keliling. Untuk olahraga pelatihan kuda dikenakan biaya 1 juta rupiah untuk 7 kali pertemuan. Sedangkan untuk wisata kuda berkeliling dikenakan biaya 20 sampai 30 ribu rupiah.